Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia manajemen, yaitu pengambilan keputusan. Betul banget, pengambilan keputusan adalah suatu hal yang selalu dilakukan oleh manajer. Tanpa pengambilan keputusan yang tepat, maka organisasi akan kehilangan arah. Makanya pada video kali ini kami akan menjelaskan pengertian, unsur, tujuan, hingga penerapan dan contoh dalam dunia bisnis modern, terutama di sektor Indonesia. Ya, jadi jangan skip ya. Dalam video ini kita akan memahami tentang pengambilan keputusan manajemen dari inti manajemen. Oke guys, kita mulai dari pertama dulu ya. Menurut Dr. Haji Melayu, SP Hasibuan, pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang akan mendatang. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen karena merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Nah, keputusan dibuat atas dasar seorang individu atau sebuah kelompok yang menekankan pada proses identifikasi masalah, analisis alternatif hingga penentuan pilihan. Jadi bisa dibilang pembuatan keputusan ini tahapan awal sebelum menentukan final. Pengambilan keputusan sangat penting. Pengambilan keputusan adalah jantung dari sebuah proses manajemen dan merupakan salah satu tugas paling krusial dari seorang manajer. Keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi seringkali bergantung pada kualitas keputusan yang diambil. Yang pertama, keputusan menjadi awal setiap tindakan terarah manusia. Keputusan adalah awal dan pemicu bagi setiap tindakan, kegiatan, atau strategi yang dijalankan oleh organisasi. Yang kedua, keputusan dibuat untuk masa depan. Keputusan selalu berorientasi ke depan dan berfungsi untuk membentuk serta mengarahkan masa depan berorganisasi. Yang ketiga, keputusan bisa menimbulkan sekaligus menyelesaikan masalah. Dualitas risiko atau solusi bertujuan untuk menyelesaikan masalah saat ini, namun juga mengandung risiko menciptakan masalah baru jika tidak dievaluasi dengan baik. Menurut Terry, pengambilan keputusan didasarkan pada 5 hal, yakni identitas tujuan, pengumpulan informasi, penilaian alternatif, dan akhirnya memilih tindakan terbaik yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Tanpa unsur ini, keputusan bisa jadi tidak objektif dan beresiko besar. Baiklah, dasar pengambilan keputusan itu ada 5. Yang pertama berdasarkan intuisi atau emosi, yang kedua berdasarkan pengalaman, yang ketiga berdasarkan fakta, yang keempat berdasarkan wewenang, dan yang kelima berdasarkan rasional. Tujuan utama dari pengambilan keputusan adalah menyelesaikan atau memengaruhi suatu masalah spesifik yang telah diidentifikasi. Ini berarti bahwa keputusan yang dibuat memiliki fokus utama pada satu masalah tertentu, meskipun dampaknya sering kali meluas ke aspek atau masalah lain dalam organisasi. Kali ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi dua jenis, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengalaman nilai pribadi, kemampuan manajer, serta intuisi. Lalu selanjutnya, faktor eksternal bisa berupa kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan tekanan yang positif. Ketika membuat keputusan, manajer akan mengalami 3 kondisi. Yang pertama, kepastian. Kondisi kepastian adalah situasi yang paling ideal dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, risiko. Situasi yang ideal untuk membuat keputusan adalah situasi dengan adanya kepastian, yang merupakan situasi di mana seorang manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena sehari-hari setiap alternatif diketahui secara pasti. Yang ketiga, ketidakpastian. Sebuah situasi yang jauh lebih umum adalah situasi dengan adanya risiko. Ya, ini kondisi di mana pembuat keputusan mampu memperkirakan kemungkinan adanya hasil tertentu. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, misalnya perusahaan Gojek dan Tokopedia memutuskan untuk merge menjadi GoTo Group. Itu contoh keputusan strategis untuk memperkuat daya saing di pasar. Hubungan peran manajer dalam pengambilan keputusan dan fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Yang pertama ada perencanaan. Manajer memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Yang kedua ada pengorganisasian. Manajer memutuskan struktur dan kerja dan pembagian tugas. Yang ketiga ada pengarahan.
manajer memutuskan cara memotivasi dan menyalurkan tawarannya. Yang keempat, ada pengawasan. Manajer memutuskan tindakan korektif jika hasilnya tidak sesuai dengan takdirnya. Jadi, pengambilan keputusan bisa dibilang sebagai inti dari seluruh fungsi manajemen. Sekarang di era digital, pengambilan keputusan harus cepat, berbasis data dan adaptif. Banyak perusahaan menggunakan AI dan big data untuk membantu analisis keputusan. Contohnya perusahaan e-commerce seperti Shopee dan Lazada menggunakan data pelanggan untuk memutuskan strategi, promosi, dan stok produk. Organisasi modern menerapkan sistem pengambilan keputusan kolaboratif di mana keputusan diambil bersama lintas departemen dengan bantuan teknologi digital seperti ERP dan POS system. Nah, dengan cara ini keputusan bisa lebih cepat, transparan, dan akurat karena semua pihak berpartisipasi. Di Indonesia, contoh pengambilan keputusan modern bisa kita lihat di Bank BCA yang memutuskan digitalisasi layanan lewat aplikasi My BCA. Selain itu, ada juga Pertamina yang mengambil keputusan untuk berinvestasi di energi baru terbarukan, menyesuaikan diri dengan tren global keberlanjutan. Itu membuktikan bahwa keputusan strategis bisa membawa perubahan besar dalam jangka panjang.